Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dina Oktarika. Saya dari kelas KPIC 2018, mata kuliah Metode Pendidikan Komunikasi, dosen pengampu Ibu Putri Citrahati MSos. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Komunikasi Organisasi dalam Studi Kasus Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat HMI. Langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya. Dalam suatu organisasi tentu memiliki yang namanya visi dan misi dari setiap organisasi tersebut, yang mana visi dan misi tersebut harus dicapai pada akhir kepengurusan. Nah, dalam setiap organisasi tersebut harus sering yang namanya melakukan program kerja, yang mana program kerja tersebut dapat membantu jalannya setiap komunikasi. Nah, karena berapa banyak anggota suatu organisasi tersebut minim akan yang namanya komunikasi dalam penerapan organisasi tersebut, maka proposal penelitian saya mengambil judul tersebut, seberapa efektivitasKah organisasi komunikasi jika diterapkan dalam organisasi himpunan mahasiswa Islam. Itulah yang menjadi masalah dan membuat saya ingin mengambil judul tersebut. Nah, karena semakin hari setiap organisasi tersebut jika tidak adanya regenerasi atau pelatihan, maka akan terjadinya penurunan tingkat semangat atau tingkat kinerja setiap kadernya. Kemudian seberapa efektivitas organisasi tersebut jika diterapkan menggunakan komunikasi organisasi. Kemudian yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama mengetahui apa sih itu pengertian pengkaderan, yang kedua mengetahui apa itu pengertian komunikasi, yang ketiga mengetahui efektivitas komunikasi organisasi dalam ruang lingkup HMI. Nah, yang mana proposal saya ini memiliki tujuan yaitu hendak dicapai dalam sebuah penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dan seberapa efektivitas komunikasi organisasi menggunakan strategi pengkaderan tersebut. Sehingga manfaat dari penelitian saya terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Kalau secara teoritis, yaitu penelitian ini mengharapkan agar setiap komunikasi yang dilakukan dapat membantu dalam pembangunan strategi pengkaderan melalui komunikasi organisasi ini, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari organisasi kampus. Kemudian dari secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum atau instansi lainnya, sehingga dapat diimplementasikan serta diaplikasikan dalam kenyataan atau lapangan. Kemudian saya akan menjelaskan kajian pustaka, yang mana terdiri dari yang pertama pengertian dari pengkaderan HMI. Pengkaderan HMI adalah sekelompok orang yang terorganisir dan dididik untuk menjadi tulang punggung atau penerus dari organisasi. Komunikasi organisasi adalah penyampaian pesan antara khalayak banyak atau orang banyak yang memiliki timbal balik atau feedback antara keduanya. Kemudian efektivitas komunikasi organisasi dalam studi kasus HMI ialah kita dapat melihat efektivitasnya dari jaringan dan peran dari organisasi tersebut. Dalam penerapan efektivitas tersebut, apakah organisasi HMI ini mampu menjalankan setiap program kerja dan pelatihan setiap kadernya, yang mana pelatihan setiap kadernya ini harus dilakukan regenerasi. Itulah mengapa kalau dalam HMI itu terdapat 3 jenjang pentrainingan. Yang pertama LK1 atau latihan kader 1, yang kedua LK2 latihan kader 2, dan yang ketiga LK3 yaitu latihan kader 3, yang mana
Ini merupakan jenjang pentrainingan formal dari setiap organisasi tersebut. Kemudian metodologi penelitian. Metode penelitian ini saya yang pertama-tama akan menjelaskan mengenai populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang mana populasi ini bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam di sekitarnya. Populasi ini juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ini merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sampel ini dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih menggunakan prosedur tertentu yang diharapkan dapat mewakili populasi tersebut. Kemudian yang C yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampling, yang mana menggunakan variabel Y. Kemudian yang ke D-nya yaitu penentuan jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel ini menggunakan metode cluster sampling atau area sampling. Adalah teknik yang digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menggunakan sampel daerah dan tahap berikutnya yaitu menentukan orang-orang yang ada pada suatu daerah dari organisasi tersebut. Kita contohkan nih, sampel ini diambil pada tahun 2015 dan 2017 di Kota Palembang. Kemudian yaitu yang E adalah analisis data, yang mana dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini adalah regresi yang hanya terdiri dari satu variabel, dependent dan independent, yang mana dependent dan independent ini memiliki metode ini memiliki yang namanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdapat 4, yaitu uji multikolinearitas, uji normalitas, uji linearitas, dan uji heterokedastisitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji statistik, dimana uji statistik ini dibagi menjadi dua, yaitu pengujian secara serentak dan uji secara individual atau uji T. Nah, sekian dari pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat salah kata atau pengucapan dari penyampaian proposal saya, karena kelebihan ini hanya milik Allah. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.